HMSP versus gudang garam. Mana yang lebih menarik di antara keduanya? Mana yang fundamentalnya lebih bagus dan mana yang lebih under value? Pengen tahu selengkapnya? Stay tune terus di video ini. Oke, sekarang kita akan coba bandingkan kinerja antara HMSP dengan gudang garam. Nah, pertama kita bahas HMSP terlebih dahulu ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa dari sisi revenue, HMSP tergolong terus meningkat pendapatannya dari tahun 2011 hingga tahun 2019. Cuma memang di tahun 2020 ini ada sedikit penurunan kinerja dari sisi pendapatannya, di mana berdasarkan laporan keuangan kuartal 1 yang disetahunkan atau di annualize, diperkirakan revenue dari HMSP akan terkoreksi menjadi 94,7 triliun rupiah. Angka ini sekitar 11% lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2019 yang sebesar 106,0 triliun rupiah. Dari sisi gross profit terlihat bahwa HMSP juga mengalami penurunan di tahun 2020 ini, di mana diperkirakan dengan kuartal 1 2020 yang di-annualize, gross profitnya akan mencapai 23,47 triliun rupiah di penghujung tahun 2020. Ya, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian gross profit yang sebesar 26,1 triliun rupiah di 2019 lalu. Hal ini tidak terlepas dari naiknya cukai rokok sebesar 21% di tahun 2020 ini. Kemudian dari sisi operating profit juga terlihat ada penurunan dari 17 triliun rupiah menjadi 15,8 triliun rupiah di tahun 2020. Kemudian dari sisi net profitnya juga terlihat ada sedikit mengalami penurunan dari 13,7 triliun menjadi estimasi sekitar 13,2 triliun rupiah di tahun 2020. Dari sisi gross profit margin, terlihat bahwa HMSP mampu mempertahankan gross profit marginnya di angka sekitar 24-25% dan operating profit marginnya berada di kisaran 16-17%. Kemudian dari sisi net profit marginnya, terlihat bahwa net profit margin dari HMSP stabil di angka 13 sampai dengan 14%. Ya, dari sisi cash ada sedikit penurunan di tahun 2020 ini dari 18,8 triliun di penghujung tahun 2019 menjadi 13,0 triliun rupiah. Ya, nanti kita bisa lihat kenapanya di laporan arus kasnya. Ya, kemudian dari sisi piutang mengalami penurunan, ya artinya ada sejumlah piutang yang berhasil ditagih oleh HMSP. Nah, dari sisi inventory tercatat adanya kenaikan karena emiten rokok juga bisa menumpuk stok sebagai respon dari kenaikan cukai rokok sebesar 21%, sehingga beban pokok penjualannya nanti tidak naik signifikan secara pembukuan akuntansi. Kemudian dari sisi aset lancarnya terlihat HMSP mengalami peningkatan. Ya, di tahun 2020 ini ada peningkatan sebesar kurang lebih sekitar 13 triliun rupiah, 12 sampai 13 triliun rupiah dari 41,7 T di 2019 akhir menjadi 54,1 triliun di kuartal 1 2020. Ya, kemudian aset tidak lancarnya ini relatif flat ya selama beberapa tahun terakhir, tapi secara overall total asetnya masih terus meningkat dengan kuartal 1 2020 ini mencapai 63,3 triliun rupiah. Ya, dari sisi liabilitas jangka pendek ini terlihat ada peningkatan yang cukup signifikan dari liabilitas jangka pendeknya dari 12,7 triliun menjadi 21,8 triliun rupiah di kuartal 1 2020. Untuk liabilitas jangka panjang nggak ada perubahan yang berarti. Nah, karena peningkatan liabilitas jangka pendek tadi membuat total liabilitas HMSP meningkat dari 15,2 triliun menjadi 24,2 triliun rupiah. Ya, untuk interest expense nggak jauh berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Ekuitas meningkat di tahun 2020 kuartal 1 ini tercatat 39,06 triliun rupiah, meningkat sekitar 3,5 T dari pencapaian 35,68 triliun rupiah di akhir tahun 2019 lalu. Ya, kemudian dari sisi operating cash flow setahunnya HMSP bisa mendapatkan 17 sampai 20 triliun rupiah per tahunnya. Nah, untuk kuartal 1 2020 ini belum di-annualize, ini adalah sekitar 4,9 triliun rupiah. Ya, dari sisi investing cash flow, ini tercatat ada peningkatan yang cukup signifikan di kuartal 1 2020 ini karena adanya pemberian piutang kepada pihak berelasi. Ya, dari sisi financing cash flow terlihat HMSP juga mampu untuk membayar hutang-hutangnya
ya, sekaligus juga membagikan dividen kepada pemegang saham, di mana financing cash flow-nya selama 9 tahun terakhir tercatat negatif 80,5 triliun rupiah. Nah, hal yang membuat tadi disampaikan bahwa cash atau kas dan setara kas HMSP turun karena adanya investing cash flow yang cukup besar di kuartal 1 2020 ini. Dari sisi valuasi, meskipun harga sahamnya sudah terkoreksi signifikan, namun sebenarnya belum bisa dikatakan murah. Memang dari sisi price to earning ratio, HMSP ini saat ini berada di sekitar 15,5 kali, relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun tetap saja valuasi ini masih belum terlalu menarik dari kacamata value investing. Ya, kemudian dari sisi price to book value, ya, terlihat juga masih mahal. Saat ini diperdagangkan di 5,3 kali book value-nya, ya, meskipun juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun tetap saja angka 5,3 kali ini masih tergolong premium. Ya, kemudian dari sisi price to cash flow ratio-nya ini sekitar 10,5 kali, ya, lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 14,2 kali. Dari sisi kemampuan membayar hutang, terlihat bahwa meskipun masih cukup bagus, tapi ada penurunan yang cukup signifikan dari HMSP ini, di mana pada tahun 2015 aset lancar HMSP 6,5 kali lebih besar dibandingkan dengan liabilitas jangka pendeknya, tapi di tahun 2020 ini tercatat hanya sekitar 2,48 kali, meskipun masih di atas 1 kali, tapi tetap saja ada penurunan yang cukup signifikan dari segi kemampuan membayar hutang jangka pendeknya. Demikian pula dari sisi cash ratio-nya, dari yang tahun 2018 ini jumlah cash dari HMSP itu bisa besarannya 1,8 kali lebih besar dibandingkan liabilitas jangka pendek. Namun karena pengurangan cash yang cukup signifikan di kuartal 1 2020 ini membuat cash ratio-nya jatuh ke 0,6 kali. Ya, kemudian dari sisi debt to equity ratio dalam jangka panjang sebenarnya masih relatif aman dengan debt to equity ratio yang masih di bawah 1 kali. Ya, jadi kalau dari segi kemampuan membayar hutangnya ada risiko dalam jangka pendek, tapi kalau untuk dalam jangka panjang masih relatif aman. Ya, untuk interest coverage ratio atau kemampuan membayar beban bunga juga masih tergolong sangat baik. Ya, jadi balik lagi risikonya ada di jangka pendeknya. Kalau untuk return on equity terlihat bahwa saat ini HMSP masih mampu mempertahankan return on equity di kisaran 34-38% per tahunnya. Ya, nah ini kurang lebih gambaran kinerja HMSP. Bagaimana perbandingannya dengan gudang garam? Oke, sekarang kita akan bahas untuk gudang garam. Oke, kalau dari segi profitabilitas, pertama dari sisi revenue-nya memang tidak terlalu jauh berbeda antara HMSP dengan gudang garam, di mana HMSP tadi revenue-nya diperkirakan sekitar 94 triliun, sementara gudang garam ini diperkirakan mencapai 109 triliun. Ini balik lagi berdasarkan laporan keuangan kuartal 1 yang disetahunkan. Ya. Nah, dari sisi gross profit sendiri juga mengalami penurunan seiring dengan adanya kenaikan cukai rokok sebesar 21% di tahun 2020. Ya, operating profit juga mengalami penurunan dari 15 triliun menjadi 13,3 triliun. Kemudian dari sisi net profit juga diperkirakan mengalami penurunan dari 10,8 T menjadi 9,7 triliun. Ya, jadi dari sisi profitabilitas situasinya antara gudang garam dengan HMSP mirip, di mana profitabilitasnya menurun karena cukai rokok yang naik 21%. Nah, sekarang selanjutnya kita bandingkan dari sisi profit marginnya. Tadi gross profit margin HMSP adalah di kisaran 25%. Nah, berarti gross profit margin GGRM yang berada di 18%, ini 7% lebih rendah dibandingkan dengan HMSP. Ya, kemudian untuk operating profit marginnya, tadi HMSP berada di kisaran 17%, gudang garam ini di 12%. Artinya operating profit margin gudang garam 5% lebih rendah dibandingkan dengan HMSP. Kemudian untuk net profit marginnya, tadi HMSP berada di kisaran 14%, gudang garam berada di 9%. Artinya net profit margin gudang garam 5% lebih rendah dibandingkan dengan HMSP. Nah, jadi kalau dari sisi profit marginnya terlihat HMSP lebih unggul.
Dari segi cash-nya bisa dikatakan bahwa Gudang Garam ini juga mengalami penurunan tapi tidak sesignifikan HMSP tadi ya, di mana cash-nya hanya turun dari 3,5 triliun menjadi 3,08 triliun rupiah. Nah, namun kalau dibandingkan secara nominal, HMSP yang tadi memegang 13 triliun rupiah dalam bentuk cash, ini masih jauh lebih besar dibandingkan dengan Gudang Garam yang memegang 3,08 triliun rupiah. Ya, kemudian dari sisi piutang ada sedikit peningkatan, dari sisi inventory juga ada sedikit peningkatan meskipun tidak sesignifikan HMSP. Kemudian dari sisi aset lancar, nah dari sisi aset lancar ini ada sedikit mengalami penurunan di Gudang Garam. Dari yang sebelumnya 52,08 triliun rupiah turun sedikit menjadi 49,2 triliun rupiah. Dari sisi aset lancar juga relatif flat, sehingga secara total aset daripada Gudang Garam ini menurun tipis dari 78,6 triliun menjadi 76,8 triliun rupiah. Nah, kemudian dari sisi liabilitas jangka pendeknya, liabilitas jangka pendek Gudang Garam ini mengalami penurunan. Ya, ini berbanding terbalik dengan HMSP yang tadi liabilitas jangka pendeknya justru meningkat cukup signifikan. Liabilitas jangka pendek Gudang Garam itu turun dari 25,2 T menjadi 20,9 T. Ya, sementara liabilitas jangka panjangnya meningkat tipis dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi 2,5 T. Secara keseluruhan, karena adanya penurunan dalam liabilitas jangka pendek Gudang Garam, membuat total liabilitas Gudang Garam juga turun dari 27,7 T menjadi 23,4 triliun. Ya, kalau untuk interest expense-nya nggak jauh berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi ekuitasnya. Dari sisi ekuitas, Gudang Garam masih bertumbuh secara konsisten. Ini sama seperti HMSP tadi. Nah, kemudian dari sisi cash flow-nya, nah ini yang menarik. Dari sisi cash flow, ya terlihat bahwa Gudang Garam ini lebih konsisten dalam pertumbuhan operating cash flow-nya. Dimana tadi kalau HMSP sendiri masih di tahun-tahun tertentu masih up and down untuk pencapaian operating cash flow-nya, tapi kalau di Gudang Garam ini pencapaian operating cash flow-nya lebih stabil. Ya, kemudian dari sisi investing cash flow terlihat bahwa Gudang Garam sebenarnya masih cukup agresif dalam melakukan ekspansi. Di tahun-tahun tertentu Gudang Garam bisa menganggarkan capex hingga mencapai 5 triliun rupiah. Nah, di kuartal 1 2020 sendiri, capex-nya mencapai sekitar 1,6 triliun rupiah. Nah, dari sisi financing cash flow-nya, ini yang terlihat tadi teman-teman mungkin lihat bahwa liabilitas Gudang Garam itu turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, ini tercermin dari financing cash flow yang cukup agresif. Di kuartal 1 2020 ini tercatat negatif 12,5 triliun rupiah. Jadi ada pembayaran hutang. Ya, kemudian kalau dari sisi valuasinya, nah ini juga menarik. Ya, dari sisi valuasinya, Gudang Garam ini lebih masuk akal valuasinya. Ya, atau lebih murah lah, relatif lebih murah dibandingkan dengan HMSP. Kalau tadi HMSP masih berada di kisaran 15,5 kali, PI-nya Gudang Garam itu berada di 9,3 kali. Ya, sementara kalau untuk price to book value-nya juga lebih murah, di mana kalau HMSP tadi masih di sekitar 5 kali, untuk Gudang Garam ini berada di 1,7 kali. Jadi secara valuasi lebih menarik. Ya, kemudian dari sisi price to cash flow ratio juga ini terlihat atraktif dengan price to cash flow ratio sebesar 1,7 kali, jauh di bawah HMSP yang tadi kurang lebih di sekitar 10 kali. Ya, berarti dari sisi valuasi sebenarnya terlihat bahwa Gudang Garam ini lebih undervalue dibandingkan dengan HMSP. Nah, lalu bagaimana dengan kemampuan membayar hutangnya? Dari sisi liquidity ratio, Gudang Garam sama baiknya dengan HMSP. Tadi HMSP berada di kisaran 2,48 kali, Gudang Garam ini berada di 2,35 kali. Nah, dari sisi cash ratio-nya, HMSP yang lebih unggul dibandingkan dengan Gudang Garam. Tadi HMSP tercatat 0,6 kali, sedangkan Gudang Garam ini 0,1 kali. Ya, jadi ada risiko yang cukup besar di bagian cash ratio-nya untuk Gudang Garam. Nah, dari sisi jangka panjangnya antara Gudang Garam dengan HMSP sama baiknya, di mana sama-sama mempertahankan debt to equity ratio di bawah 1 kali. Dan untuk interest coverage ratio-nya juga nggak ada masalah. Operating profit Gudang Garam masih hampir 20 kali lebih besar dibandingkan dengan beban bunganya. Ya, jadi dari segi kemampuan membayar hutang, ya terlihat bahwa antara HMSP dengan Gudang Garam sama baiknya.
Nah, dari segi return on equity, tercatat bahwa gudang garam ini lebih rendah dibandingkan dengan HMSP. Tadi HMSP return on equity-nya berada di kisaran 34%, sementara gudang garam ini hanya di kisaran 18% saja. Nah, jadi kesimpulannya adalah ya ada rupa ada barang. Ya, dari sisi profit margin, return on equity, terlihat bahwa HMSP lebih unggul dibandingkan dengan gudang garam. Tapi untuk valuasinya, memang valuasi gudang garam masih relatif lebih murah dibandingkan dengan HMSP. Nah, lalu sekarang kita coba bandingkan dari sisi nilai intrinsiknya. Ya, kalau dari nilai intrinsiknya untuk gudang garam sendiri, ini berdasarkan kinerja kuartal 1 2020, diperkirakan nilai intrinsiknya adalah di sekitar Rp50.000. Jadi hanya terpaut 6% margin of safety-nya dibandingkan dengan harga sahamnya saat ini yang sebesar Rp47.525 per video ini dibuat. Kalau untuk HMSP bagaimana? Nah, kalau untuk HMSP ya terlihat bahwa nilai intrinsiknya saat ini masih berada di bawah harga sahamnya saat ini. Ya, hal ini yang menunjukkan tadi bahwa secara valuasi HMSP ini meskipun harga sahamnya sudah banyak terdiskon, tapi valuasinya sebenarnya masih relatif mahal dibandingkan dengan gudang garam. Ya, nah jadi kesimpulannya adalah kalau untuk HMSP mungkin kalau dari sudut pandang value investing masih terlalu mahal. Nah, kalau untuk gudang garam sendiri ya teman-teman mungkin kalau ingin masuk ke dalam gudang garam, saran saya perhatikan ada dua faktor. Yang pertama adalah kalau bisa tunggu dulu sampai laporan keuangan kuartal 2-nya nanti terbit ya, karena kita takutnya di kuartal 1 2020 ini belum mencerminkan keadaan sektor rokok yang sesungguhnya, di mana kita tahu bahwa banyak pengangguran ini juga akan cukup memukul industri rokok seharusnya. Nah, kemudian dari sisi cost juga terlihat bahwa kenaikan cukai 21% ini mungkin akan lebih terlihat nanti di kuartal 2-nya. Ya, kemudian kedua dari sisi valuasi, kalau misalkan teman-teman mau masuk ya tunggulah sampai margin of safety-nya itu setidaknya 30%, baru teman-teman bisa masuk ke industri rokok ini dengan risiko yang jauh lebih rendah. Oke guys, itu tadi perbandingan antara kinerja HMSP dengan gudang garam. Kalau kamu sendiri lebih pilih mana? Apakah HMSP atau gudang garam? Atau jangan-jangan kamu termasuk investor yang lagi menghindar untuk investasi di kedua emiten ini? Let me know in the kolom komen. Oh ya, by the way, untuk berikutnya ada ide mau bahas apa? Let me know juga in the kolom komen ya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu semuanya ya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam value investing, see ya.